Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Bu Guru memulai pelajaran hari ini, Bu Guru akan presensi dulu ya. Gandhi, hadir. Gavin, hadir. Alhamdulillah, semuanya masuk. Agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kalian akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-1 melalui kegiatan diskusi dan percobaan. Anak-anakku yang hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah menyimak penjelasan guru dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks cerita dengan benar. 2. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Agar kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar, Bu Guru meminta kalian untuk tepuk PPK dulu ya. Bu Guru akan contohkan dulu, kemudian nanti kalian mengikuti ya. Ayo kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, PPK, yes. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, apakah kalian suka membaca cerita? Cerita apa yang kalian baca? Oh iya, cerita dongeng. Baik, Bu Guru pagi ini punya cerita yang dapat kalian baca. Bu Guru tampilkan di layar ya. Silakan kalian baca secara cermat cerita berjudul Legenda Asal-Usul Kawah Sikidang. Bagaimana anak-anak? Membacanya sudah selesai ya? Coba sekarang Bu Guru mau bertanya, siapa tokoh yang ada pada cerita legenda asal-usul Kawah Sikidang? Ya, Gavin mau menjawab. Ya, benar. Tokoh pada cerita legenda asal-usul Kawah Sikidang yaitu Putri Sinto dan Pangeran Kidang Garundang. Nah, menentukan tokoh cerita merupakan bagian dari unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Apa saja unsur intrinsik cerita? 1. Tema. 2. Tokoh. 3. Watak. 4. Latar. 5. Alur. Dan yang keenam adalah amanat. Sekarang, secara berkelompok, Bu Guru akan menugaskan kalian untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita legenda asal-usul Kawah Sikidang. Hasil diskusi dapat kalian tulis di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan ya. Ternyata, cerita legenda asal-usul Kawah Sikidang berasal dari daerah dataran tinggi Dieng. Apakah kalian pernah ke Dieng? Apa yang kalian lakukan di sana? Jajan bakso. Ya, penjual bakso bisa kita temukan di sana. Penjual bakso biasanya menjajakan bakso dengan gerobak. Nah, mengapa gerobak bakso bisa bergerak? Ya, benar, karena didorong oleh si penjual bakso. Dorongan itulah merupakan bagian dari gaya. Gaya merupakan suatu kegiatan berupa tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda itu berpindah tempat atau mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya, masih secara berkelompok, kalian melakukan percobaan untuk menganalisis pengaruh gaya terhadap benda. Tugasnya ada pada LKPD 2. Setelah kalian
melakukan percobaan dan diskusi kelompok, kita bahas pengaruh gaya terhadap benda. Apa saja pengaruh gaya? 1. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menendang bola. Pengaruh gaya kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, bermain plastisin, memecahkan telur, dan memotong roti. Pengaruh gaya ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, menangkis bola. Berjualan bakso merupakan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. 1. Produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. 2. Konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Dan yang ketiga, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami sebuah isi cerita, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita yang terdiri dari tema, tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Gaya merupakan suatu kegiatan berupa tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda itu berpindah tempat atau mengalami perubahan bentuk. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Anak-anakku, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Ya, terima kasih kalau menyenangkan. Pembelajaran besok mau kegiatan yang seperti apa ya? Bermain. Baik. Pembelajaran pada pertemuan besok, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar sambil bermain. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.